Di setiap saat, akhir-akhir ini kita dengarkan ada nama orang yang disebut di masjid bahwa dia telah berpulang ke rahmatullah. 2 bulan berturut-turut mulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus ini, puluhan orang yang meninggal di Kabupaten Sinjai ini. Ini semua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pelajaran buat kita. Lihat itu orang yang meninggal dunia. Lihat itu ketika dia dikemandikan, dikafani. Lihat itu ketika dia disolati. Lihat itu, perhatikan itu ketika dia diantar menuju kuburan. Semuanya akan berakhir. Waktu hidupnya dia kaya, ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya tidak mengikutinya semuanya. Hanya dengan amalan-amalan soleh lah yang akan mengikuti kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, perbanyak itu mengingat yang namanya pemutus kelezatan. Apa itu yang menjadi pemutus kelezatan dunia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada lain adalah al-maut, kematian itu. Ketika kita hidup di dunia ini, kita merasakan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Diberikanlah kita harta berlimpah ruah, diberikanlah kita anak keturunan. Tapi sampai masanya akhir hayat kita, maka semua akan kita tinggalkan. Makanya Nabi pun mengatakan, yatsma'ul mayyit salasun. Ada 3 hal yang mengikuti orang yang meninggal dunia itu ke kuburannya. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa ahluhu, keluarganya. Yang kedua adalah wa maluhu, hartanya. Yang ketiga adalah wa amaluhu, amalnya seseorang. Untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa mendapatkan yang namanya amalan-amalan soleh ini, tentu di dunia ini kita harus memperbanyak melakukan. Kita harus memperbanyak bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan bahwa umur saya ini masih panjang karena saya masih remaja, saya masih sehat. Umur tidak memandang bahwa nanti kita dalam keadaan usia tua. Umur tidak memandang bahwa nanti kita ini dalam keadaan sakit, lalu kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang 24 jam? Allah memberikan waktu itu bagaimana di dalamnya kita isi dengan banyak melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan, atau yang disebut dengan amalan-amalan soleh. Dan inilah yang akan mengantarkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Ketika kita hidup di dunia ini, kita senantiasa berusaha keras untuk memperbanyak yang namanya amalan-amalan jariah, maka insya Allah itulah yang akan mengantarkan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan jalan, untuk diberikan peluang untuk senantiasa banyak melakukan yang namanya amalan-amalan soleh.